Iya, Beb. Iya, bentar dong. Makanya aku berhenti dulu nih karena ada telepon dari kamu. Ya, nanti aku beliin. Ada yang Masa cuma segini, Pak? Nih, artis ya? Oh, masa Mas Artis cuma kasih 500, Mas Artis? Kasih lagi dong, Mas Artis. Rick, naik sini, masuk. Rick Chandra, dia tukang elap. Rick, ngapain lu barusan, Rick? iya, biasa. Kita jalan-jalan aja ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Enggak. Gigit gue. Enggak, Mes. Oh, buat sulit. Jangan, Mes. Rick, ini keren banget nih ngomong-ngomong nih, kemarin katanya baru ngeluarin single. Jadi nggak enak loh. Coba dong. Jadi nggak enak loh kalau Ling-Ling Cinta yang Hilang itu single aku. Weh, satu promo. Gak enak-enak tapi promo. Ling-Ling Cinta yang Hilang. Coba dong, iniin dikit dong. Apa? Diamin dikit. Diamin dikit. Ini nyanyiin ya. Oke. Namaku Acai marganya alay, sedang gelisah karena masalah cinta. Pacarku Ling-Ling, anak dari Bapak Aming, hatinya kecewa karena ku main gila. Nih, Rick, kenapa lagunya kok tentang cinta yang hilang? Kayaknya lu juga belum pernah nih kalau di infotainment atau apa pacaran sama siapa gitu, Rick. Emang nggak pernah nggak pernah mau kasih tahu aja. Memang ceritanya sih sebenarnya ini ceritanya Budi. Nggak tahu ya, Budi pernah punya pacar Ling-Ling kali ya. Nah, ini elunya. Gue Kok belum pernah ada di pacaran sama ini, di pacaran sama itu, emang ngejar karir emang atau nggak ya udah, pokoknya kalau masalah memang pribadi ya masalah pribadi gitu, nggak mau terlalu sampai kayak semua orang tahu gitu. Ntar kalau udah putus semua orang tahu juga gitu. Ya gitu. kan. Jadi gue pengen tahu dong sekarang lagi deket sama siapa. Kenapa sih kalau ngatur-ngatur hidup gue, nanya-nanya hidup gue? Itu tugas gue di sini, gue sebagai host. Iya kan, nggak harus gue kasih tahu juga. Gue, lu sebagai host, lu nanya, gue kan belum tentu mau jawab. Bener nggak? Iya sih, keselin ya. Rick, lu kan udah semuanya nyanyi, MC, apa sih yang paling sulit menurut lu apa? Sebenarnya nggak ada yang sulit buat gue. Bagi gue semuanya itu adalah hal yang it's easy for me. Wow. It's easy. Wow. Yes, because ya kalau menurut gue itu semuanya bisa gue lakukan, dan semuanya itu adalah hal-hal yang memang gue kayak gue mendalami itu, jadi gue kayak it's gonna be easy. Berarti lu tuh keren banget.
Bang. Ini kamera makanya nggak boleh turun. Saya. Halo. Hendrik ya? Bukan. Tadi rambutnya katanya pirang. Enggak, aku sudah berubah. Ada acara apa ini? Biasa lah. Ini beb kongkokar. Mau syuting apa ini sebutannya ya? Stripping acaranya kan. Oh, Kalau stripping. begitu itu saya punya stripping, nama acaranya Seribu Tanya, Senin ke Jumat jam 1 siang. Oh, gitu. Kalian memang keren, tapi kalian nggak sekaya saya. Oh, karena bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit puluhan juta. Oh, my God. Punya properti. Kerja dulu, geng. Dadah. Selamat bekerja. See you, Kang. Dadah. Aduh. Miss Ini you. kayak reunian nih ya. Baik. Tetangga, sekarang saatnya tantangan berikutnya. Kayak biasa, sekarang saatnya saya menantang untuk random call. Dia pinjaman Ton. Lama banget, jangan-jangan dia pura-pura nih karena nggak punya pulsa. Coba kita random dulu ya, Cet. Nah, spesial. Ayu Dewi. Nih, menurut lo, kalau Ayu enaknya awalnya gimana? Lu pura-pura nangis, atau curhat, atau mau bisnis? Curhat. Halo. Ayo. Ya, Kita mau buka bisnis usaha baru, Mbak. Kita mau buka bisnis usaha oncom, tapi yang udah dipigmentasi. Jadi udah dikotak-kotakin gitu. Jadi ntar orang tinggal belinya tuh perkotakan aja. siapa aja yang ikut? Baru ada, ya gue sih tadi udah nawarin si Luna, udah nawarin sama Iwet gitu. Ayo yuk. Sayang, Kemarin lu jalan sama siapa sih yuk? Gue lihat. gue di rumah aja kemarin. Enggak, kemarin waktu 2 hari yang lalu gue lihat lu. Lu sama selingkuhan ya? Pasti lagi nelpon ini ya, lagi nelpon-nelponnya itu ya. Jujur sama gue. Ada seseorang paruh baya, terus rambutnya agak botak, terus agak tinggi semampai, terus ngondek. Oh, ya itu siapa lagi kalau bukan Anda? menurut lo, gue cocok gak jadi bupati yuk? Lo bisa jadi gubernur daerah terlarang. Jambi kali ya, lucu ya, Jambi kali ya. Jangan, jadi udah ada gubernurnya. Oh, bupati ya, udah bupati aja deh, bupati Jambi deh. Yuk. Boleh nggak usah ganggu lama-lama ya? Bentar ya, bentar, dikit lagi. Ini udah deh, udah. Gue cuma pengen minta tolong sama lo, boleh nggak yuk? Apaan lagi? Please, tapi tuh tolong. Minta uang. Enggak. Kalau duit gue udah ada. Yuk, tolong cuciin baju kotor gue. Aku emang kelihatannya kayak uang putih sih, tapi kan ya jangan sekarang juga dong. Nih bu. Halo? Halo. Halo? Oh my god, ini masih pacar gue deh. I love you. Beb, I love you, babe. I love you too, babe. Kenapa sih? Kenapa sih kok lo sama dia I love you sama gue enggak? Apa? Kalau sama mantanku pasti ada koneksinya. Gila ya, lo sama gue nggak I love you sama dia I love you-an. Enggak lah, gue emang gitu mantan gue lepas. Dan gak jadi juga. Akhirnya dipakai sendiri.
Makasih ya Drik ya. Jangan ngambek-ngambek gitu dong. Muta untuk dilus nih. Sorry. Nih kayak bapak tadi. Sorry. Gue udah nggak bisa. Drik, gue turun sini. Drik. Drik. Dia turun Drik. Dia turun Drik. Gue turun sini. Jangan Minggir dong. nggak Drik, nggak bisa Drik masuk. Minggir. Iya nih, Mbak Ola mana ya? Oh, bentar ya Bu ya. Gitu ya, aku pengen ngobrol-ngobrol. Ntar aku Mas Omes juga nggak ada? Ada Bu, lagi kongkokar dulu. Kokokam? Ntar baru pulang ke sini. Oh iya. Oke. Mana ya Ibu Ola? Bu? Ada tamu loh Bu, nungguin. Iya ini ada. Saya. Loh kok? Iya, saya udah nggak didasar dikeluarin mas. Wah ini gua di sini. Mau pulang? Aku pulang dulu ya. Ya udah sekalian aja. Ini acara apa sih kok aku nggak pernah diajak? Ini namanya Morning Babe. Ini rumah aku. Ini rumah kamu, suaminya mana? Suamiku ada. Kenapa kamu mau jadi suami di sini? Iya, aku aja yang jadi suaminya dia deh, nggak apa-apa deh. Emang suami kamu siapa di sini? Di sini namanya Ome. Drop. Kemana? Drop. Kamu kemana? Aku mau pergi dulu. Pulangnya di sini. Oh, iya. Dadah. Itu pintu keluarnya di situ. Enggak di sini. Dadah. Kok ada cowok lain di rumah ini? Beb, itu. Kok masuk ke kamar? Ya nggak tahu juga. Mau kemana? Ya, kabur. Kamu nggak ada rekamannya kan sama dia, Beb? Apa nggak ada? Morning, babe. Morning. Oh jadi ternyata dia itu sama Raffi ya? Ada apa-apa? Iya, adik kakak. Adik kakak sama Raffi. Sepupuan katanya. Keren sampai ada apa-apa begitu. Ini aku bawa ini nih. Apa tuh, Beb? Kue keranjang nih. Kue keranjang? Iya, Kyonghi. Gongsi pacar. Ya, selamat tahun baru Imlek. Iya. Tahun kera ya kalau nggak salah ya. Monkey. I'm monkey. Wes. Semoga kebaikan dan keberhasilan di tahun ini untuk kita semua. Amin. Kok ditaruh nggak dibuka? Biasa ibu hamil Bentar. kan lapar. Iya, ibu hamil nih baper banget nih. Pengen Ini. makan terus. Iya, Nanti dibukain. Oke. Kita tolong sama Omi. Omi buka dong. Bukain. Nanti disiapin ya Mi ya buat Bumi. Omi, itu cangkir baru ya Omi ya? Iya dong Bu. Bagus banget. Keren ya Omi, beli di pasar loh. Ya, Omi tambah modal sekarang. Ini asisten rumah kita juga kan di rumah kita, Beb. Iya. Asisten rumah tangganya. Iya. Aku pikir tadi Alexandra Gotardo. Wah. Emang kenapa suamiku pernah sama Alex? Oh enggak. Kamu pernah Alexandra Gotardo pernah? Ada apa sih? Kenapa sih? Aku bingung. Kamu pernah Enggak apa Tia ini Salah hamil ngomong udah ya berapa gue. bulan? Hamil udah berapa bulan? Aku sekarang udah jalan minggu depan 3 bulan. Sekarang masih 11 week. Berapa weeks? Oh, 11. 11 weeks. 11. Oke, dan ini program bayi tabung. Iya, aku program bayi tabung atau IVF. IVF itu singkatan dari apa sih? Aduh, infertilitas apa gitu. Anjing udah gue. Nanti aku ada sahabat aku, seorang dokter kandungan. Nanti kita tanya deh sama dia apa IVF itu. Nah, Boleh. Tapi kenapa pilih IVF atau bayi tabung ini kenapa? aku pilih kan memang waktu itu udah sempet coba alami juga, cuma belum dikasih. Mungkin Udah berapa tahun emang pernikahan? hampir 2 tahun. Oh, ya belum aja kali ya. Mungkin. Tapi pengen buru-buru. Ya, terus juga kalau IVF itu semakin muda itu semakin bagus juga. Maksudnya semakin besar Kemungkinannya kemungkinan untuk semakin berhasil. Jadi kalau aku dan suami kayaknya kita nggak usah buang-buang waktu lagi ya gitu. Maksudnya waktunya ada, materi juga ada, jadi ya udahlah. Semuanya kita coba timingnya pas, pokoknya semuanya udah pas, cocok, baru mengambil keputusan itu. Iya, tinggal rezeki dari yang di atas. Amin. Alhamdulillah Tapi dapat. sulit nggak? Maksudnya kan ada pro kontra. Keluarga gimana? Alhamdulillah sih keluarga semuanya ngedukung ya, karena memang
sebelum program pun aku juga nanya-nanya sama kayak ustadz kayak gitu. Sebenarnya kalau memang udah usaha boleh, karena IVF atau bayi tabung juga adalah salah satu dari ikhtiar juga gitu, salah satu bagian dari ikhtiar. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Sih. Dan pada saat melakukan program bayi tabung ini, apa ada sama atau nggak sama dengan kehamilan biasa, alami maksudnya? Apakah ada pantangan? Apakah atau biasa aja gimana? Sebenarnya kalau proses menuju kehamilannya itu memang nggak seperti kehamilan biasa ya. Kalau kehamilan biasa kan hanya berhubungan, terus udah gitu hamil, ya udah gitu ya. Kalau ini untuk proses untuk dia menuju kehamilannya, dia harus ada, perempuannya harus distimulasi hormon dulu. Terus nanti laki-lakinya juga kalau misalnya ini disuruh minum vitamin dulu. Suntik hormon kan di bagian perut ya? Kalau perempuan iya, kan? suntik hormon di bagian perut, sekitar tergantung stimulasi badannya tuh cukupnya berapa banyak. Kalau aku 8 hari cukup. Habis itu setelah 8 hari telurnya dikeluarin. Setelah telurnya dikeluarin, sperma juga dikeluarin, diketemuin di luar, dijadikan embrio 3 sampai 5 hari. Terus habis itu dimasukin lagi, udah jadi embrio, tinggal tunggu hamil atau enggak 2 minggu kemudian. Oh gitu, berarti ini hasil proses panjang tadi, alhamdulillah sekarang sudah 11 weeks ya berarti. Alhamdulillah. Oh, gitu. Dan untuk IVF sendiri budgetnya mahal atau enggak Tia? Kisaran kan masing-masing rumah sakit pastinya beda. Tapi kisarannya berapa yang Tia tahu? Kalau aku ngitungin sih sebenarnya, dan aku share juga di Instagram aku, karena memang orang-orang pikir kan yang namanya bayi tabung atau IVF tuh mahal, di atas 100 juta bahkan miliaran. Padahal aku hitung-hitung semua cuma kena 57 juta. 57 juta itu termasuk suntik hormon dan lain-lain? Udah. Oh, oke. Cuman aku ada pengentalan darah, tapi itu di luar pengentalan darah. Oh, oke. Gitu, kurang lebih budgetnya segitu ya? Iya, anggap 60 juta lah ya, plus. Iya. Kayak hotel. Plus bayar taksi ke rumah sakit. Tapi ya itulah berbagai macam cara yang bisa diusahakan ya, terlepas dari pro kontranya. Kalau memang kita berusaha, itu mungkin salah satu caranya tadi. Dan ternyata budgetnya kan kalau orang pikir, ya betul kan, kalau zaman dulu tuh kayaknya bayi tabung apa miliaran, 1 miliar, bayi 1 miliar. Sekarang dengan majunya zaman, teknologi, alhamdulillah mungkin banyak bisa membantu pasangan-pasangan yang pengen hamil, pengen punya anak. Ya, jadi kurang lebih 57 sampai 60 juta ya. Oh gitu. Kalau prosesnya semakin muda semakin murah. Semakin muda semakin murah. Karena nggak perlu 16 banyak tahun berapa stimulasi. ya? Semakin mudah, maksudnya semakin gampang. Semakin muda, Bukan muda iya. umurnya saya. Iya, semakin gampang gitu nggak ada. Suamiku beda ya sama yang tadi, sama yang di kalau off air on air beda ya? Iya, tadi suami off airnya Raffi gitu. Kalau sama on airnya bukan. Ya, memang Terus. Ya, orang kalau hamil begitu ya. Iya. Berarti proses dari pertama kali IVF, deal kita IVF segala macam sampai akhirnya jadi berapa lama? Dari proses sampai hamil itu cuma 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan langsung punya hasil ya. Iya. Aku punya jus buat Tia. Asik. Boleh ya? Boleh. Aku mau sayang. Mau dong, babe. Tapi aku nggak hamil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku ikut bikin jus dong, Boleh. Iya, ini aku mau bikin es lagi. Jus jambu. Jambu. Jus jambu bagus ya buat orang hamil kan ya? Bagus. Ini tinggal potong aja jambu. Manfaat jambu merah ini menghindarkan ibu hamil dari sembelit. Biasa kalau misalnya ibu hamil itu kan agak susah mengeluarkan buang air besar. Benar kan? Nah, ini manfaatnya untuk menghindari sembelit. Jadi gampang banget ini. Dan mengandung banyak asam folat. Oh gitu? Ya. Beneran? Ya. Oh. Jadi ini udah jadi, langsung aja ya. Ada bolak-balik jadi. Pakai yogurt juga. Ada jambu ini ya kan. Ada es batu. Ada madu. Nata de kokonya. Oh, mau pakai nata de koko. Ini mau pakai. Dia langsung Pakai keluar aja yogurt lah. ini kan mengandung protein dan kalsium. Wah, banyak banget ibu. Lapar banget kan? Iya. Kebanyakan, maaf Pak. Aduh. Oh, taruh sini aja. Aduh, nata de koko ini warnanya bagus ya. Warna kesukaan aku. Putih-putih gimana gitu. Aku juga sukanya putih sama hitam. Oh ya. Iya. Pantesan kamu Kayak hitam baju putih. aku, ya. Kayak ibu dokter kamu tuh. Kalau aku sukanya tuh putih-putih keruh kayak gini. Oh gitu. Iya, warna-warna Putih susu gitu ya, kelapa, Mas. iya. Susu ya kan.
Lucu kalau putih susu tuh kenyal-kenyal, enak. Iya, ini kenyal-kenyal. Ada koko. Enak banget loh. Enak kan? Enak. Seger. Nah, kan kalau ngomongin masalah kesehatan ya kan, masalah ibu hamil, kalau kita lihat di sini tuh lagi musim nyamuk DBD, ya kan? Itu serem banget. Ada juga kemarin soalnya ibu mertua aku baru masuk rumah sakit tipes sama DBD, itu bahaya banget. Oh, mamanya juga. Omes. Iya. Iya. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Bapakku sehat-sehat ya. Terus satu lagi, aku mau berangkat umroh sama mamanya Omes. Oh gitu. Iya, hari Rabu. diajak? Enggak, aku nggak ikut. Kebetulan aku di sini. Tapi beneran, mamaku beneran berangkat umroh. berangkat. Beneran, cuman beda pesawat. Nah itu terus apalagi sekarang itu ada namanya virus namanya Amen. Zika. Iya, iya. Ya. Serem banget ya. Kamu katanya takut banget itu sama itu virus. Iya, pokoknya ya aku selama lagi hamil, secara hamilnya juga kan gak gampang ya dengan apa program juga. Nah sekarang jadinya aku kayak denger di TV banyak virus itu takut gitu, takut nyampe nggak ya ke Indonesia gitu. Iya, iya. Ya, berarti memang itu menjadi ketakutan semua orang ya, apalagi virusnya sudah menyebar di mana-mana. Dan kita akan ngomongin soal virus Zika, itu sebetulnya seperti apa, kenapa, dan kita harus bagaimana. Kita akan ngobrol sama Dokter Bram ya. Iya, dan Dokter Bram ini adalah dokter aku juga, sahabat aku juga. Makanya seru banget nanti kita ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Day. Virus Zika sedang mewabah di sebagian wilayah Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Virus ini dibawa oleh nyamuk genus Aedes yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Virus Zika ini juga dapat menyebabkan kelainan otak pada janin ibu yang tengah hamil. Efek yang ditimbulkan dari virus ini adalah kelahiran bayi di Brazil yang mengalami mikrosefali atau kelahiran dengan kepala kecil. Bagaimana penjelasan langsung mengenai wabah virus Zika yang membuat sebagian besar ibu yang sedang hamil menjadi khawatir? Kita akan membahas mengenai pencegahan dan kemungkinan penularan virus ini hanya di Morning Day. Aduh. Serem ya, Beb ya? Iya. Mudah-mudahan di Indonesia nggak masuk ya. Amin. Nah, Tapi makanya, katanya sempat masuk ya. nah makanya nih udah ada Dokter Bram nih, pasti udah mengerti. Kita tanyakan tentang yang namanya virus Zika. Zika itu apa sih? Zika Virus dari sebetulnya mana? nama tempat ya. Awalnya dia pertama kali ditemukan tahun 47 di hutan Zika, dia di Uganda. Oh, jadi sebetulnya sudah ada dari tahun 47. 47, tapi tahun 47 itu pertama kali ditemukan di kera, rhesus ya. Nah, penularan di manusia yang pertama itu tahun 60-an gitu. Tapi memang jarang kasusnya. Jadi sebetulnya sama dengan demam berdarah gitu-gitu dari Terus nyamuk. apakah sudah masuk ke Indonesia, Dok? Di Indonesia sendiri sudah ditemukan satu kasus tahun lalu itu di Jambi. Jadi saat itu ada kejadian endemik, kejadian yang meningkat nih kasus demam berdarah di sana saat itu. Nah dari 100-an kasus itu ada satu pasien yang gejalanya kayak demam berdarah nih. Tapi kok pas diperiksa antigen sama antibodi demam berdarah negatif gitu. Jadi dicari-cari, oh ternyata Zikanya positif nih. Jadi sudah ada satu kasus tahun lalu. Emang apa perbedaannya Zika dengan DBD dengan kasus-kasus lain karena nyamuk juga? Oke. Sebetulnya dia satu tipe famili dari Flaviridae gitu. Genusnya sama untuk virus ini ya. Keluhannya sendiri sebetulnya untuk Zika tuh lebih mild, lebih ringan sih. Keluhannya beberapa diantaranya demam gitu. Kan sama kayak demam berdarah kan. Nyeri otot juga ada. Sama juga demam berdarah. Linu gitu ya. Linu-linu, sakit kepala. Tapi dia ada mata merah, konjungtivitis gitu. Matanya merah. Terus tapi dia nggak ada perdarahan. Kalau demam berdarah kan karena trombositnya turun, kapilernya lebih fragile. Di Zika trombosit turun nggak, Dok? Enggak. Oh, enggak. Jadi memang virus Zika ini secara umum keluhannya lebih ringan nih. Gitu. Jadi cuma 1 dari 4 yang ngerasa dia punya keluhan. 3 orang yang terinfeksi virus Zika lainnya nggak ngerasa gitu. Oh, sebetulnya ringan. Ringan, it's just a mild symptoms. Nah, gitu. tapi sekarang tiba-tiba menjadi ramai karena berhubungan dengan ibu hamil. Betul. Itu kan yang jadi ramai di mana-mana sampai di sosial media kayak begitu semua masukin bahaya virus Zika walaupun sebetulnya sudah ada dari tahun 47 dan terjangkit ke manusia tahun 60. Apa sih
kepada ibu hamil itu efeknya? Oke, kalau di ibu hamil sendiri memang masih diduga saat ini. Masih diduga ya. Karena ini awalnya di Brazil. Jadi di Brazil habis Piala Dunia. Ya, setelah Piala Dunia itu terus belakangan ke sini kok kasus kepalanya kecil itu meningkat. Ini ya. Mikrosefalis. Mikro kecil, sefali kan kepala ya. Itu kok meningkat kasusnya. Dulu dari 3,5 juta kelahiran di Brazil cuma ada 150 kasus. Kok sekarang tiba-tiba udah 4.000 gitu kasusnya di sana. Nah, ada dokter obgyn juga di sana. Dia menduga-duga, mencari tahu kenapa sih penyebabnya gitu. Dicari, ternyata dari semua ibu ini mostly pada saat dia hamil ada keluhan saat dia hamil trimester 1, trimester 2. Keluhan demam, keluhan yang tadi nyari otot gitu. Jadi diduga ada virus Zika. Saat itu diperiksa amnionnya, diambil cairan ketubannya, terus diperiksa ke laboratorium dan ternyata memang positif. Jadi sampai saat ini itu masih diduga sih, karena untuk mengatakan bahwa virus ini menjadi suatu penyebab itu masih jauh sebetulnya ya. Tapi kan kalau ibu hamil juga memang sering ngerasain kayak demam-demam gitu. Iya, betul sih, betul. Tapi kalau dicek suhunya nggak demam kayak gitu, itu berarti nggak bukan sih, lain ya. Kalau misalnya ini memang secara klinis diperiksa di termometer kan, berarti itu memang demam gitu. Gitu. Tapi untuk mengatakan bahwa virus Zika adalah sebagai penyebab kepala bayi kecil sebetulnya masih belum sih. Diduga ya, karena kasusnya bersamaan. Di sana Zika meningkat, kok yang kepalanya kecil naik juga. Padahal belum tentu juga hanya karena ada persamaan itu tadi, tapi masih diduga ya. Masih diduga. Masih ada saat harus ini. penjelasan. Saat ini sih seharusnya masih dilakukan penelitian ya. Jadi misalnya mencit, misalnya di bayi tikus gitu, diberikan virus Zika, bayinya lahirnya ntar pencitnya kecil nggak kepalanya. Gitu, harus benar-benar harus karena untuk mengatakan bahwa sesuatu menjadi penyebab sesuatu yang lain benar-benar harus terbukti, evidence based. Betul. Jadi kalau sekarang yang beredar itu masih diduga, berarti harus diluruskan kepada semua masyarakat nih, baby, ya kan semua ketakutan. Termasuk yang kasihan kan ibu-ibu hamil. Tapi yang paling penting jadinya menjaga. Kan? Kalau memang ada apa-apa mendingan langsung ke dokter juga kan. Maksudnya langsung periksa, langsung dipastikan. Tapi biasanya ibu hamil juga merasa kok kalau ada something wrong with her body ya, biasanya begitu. Berasa, ya? Pasti berasa gitu. Jadi karena lebih sensitif juga. Jadi lebih baik kalau misalnya ada perasaan gimana-gimana langsung aja ke dokter. Iya, apalagi kan kalau ibu hamil agak rentan gitu. Badannya ini ngilu dikit, tiba-tiba aduh gak enak badan, demam. Terus kayak aku bed rest, Beb. Iya, waktu 4 bulan. 4 bulan. Ingat kan bed rest aku? Ingat. Aku kerja keras waktu itu. Iya, 4 bulan bed rest. Kerja keras. Oh gitu ya, ngomongin lagi soal Zika. Kalau kamu sendiri tahu virus Zika dari mana? Terus apalagi dari TV. Oh, dari TV. Dari TV ngelihat kan, karena memang kemarin sempat bed rest juga, jadi banyak nonton TV, berita-berita, dan memang ngelihat virus Zika itu juga kan kita ngeliatin juga negara-negara mana aja yang kena. Jadi kalau misalnya ada misalnya saudara dekat atau enggak suami mau bepergian ke daerah situ, jadi kita juga harus lebih waspada gitu. Oh gitu. Thailand juga ada ya, Dok ya? Ada kasusnya gitu. Tapi memang di Asia Tenggara masih sedikit sih kasusnya ya. Tapi emang kenapa ya, Dok? Selalu aja ada virus baru lagi, padahal sebetulnya nggak baru ya. Nggak baru, lama nih. Tapi sekarang aja nih baru muncul lagi, baru kali ini dia menemui populasi yang banyak kan di Brazil, virus Kolombia. Itu sama kayak dunia fashion, Beb. Come and go ya. Iya, tiba-tiba ada yang baru, padahal udah lama ada, cuman baru ini jadi lagi. Kalau fashion bisa dinikmatin, ini virus gimana? Yang takut. Tapi kita ada live chat nih, ada tetangga-tetangga yang pengen ngobrol sama kita. Soalnya tadi udah pada masuk di globaltvmobile.com ya, Beb ya. Ini ada Naida nih. Ada Naida, apakah gejala-gejala jika ibu hamil terkena virus Zika? Apakah gejalanya jika seorang apakah sama gejalanya jika seseorang terkena virus Zika pada ibu hamil? Terus ada juga dari Sartika, apakah ada efek pada bayi kita jika sang ibu terkena virus Zika? Ya, bagaimana cara mencegahnya katanya? Dari Naida dulu ya. Gejala-gejala pada ibu hamil. Oke, sebetulnya sih gejalanya secara umum sama nih antara ibu hamil dengan yang tidak hamil. Yang tadi saya bilang, demam, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, mata merah. Itu secara umum. Jadi antara ibu hamil dan tidak sebetulnya sama aja. Sama aja. Ya. Cuman pembedanya berarti mata merah tadi ya. Bedanya dengan ada DBD, ada malaria. Kadang-kadang sebenarnya demam berdarah juga, tapi jarang ya. Kalau ini lebih sering. Oh, lebih sering. Berarti dari
kebanyakan mata merah itu Ada salah satu pertanda, walaupun demam berdarah juga bisa jadi mata merah. Karena memang karena virus ini kan satu famili tadi saya bilang sama dengue dia satu famili. Satu famili, gitu. Beb. Penularannya juga sebetulnya sama kan dari Aedes aegypti juga. Gitu. Satu saudaraan, satu famili begitu amat sama kita ya. Jahat banget ya. Berarti, sorry, mata merahnya itu kayak gimana sih biar jelas nih buat tetangga-tetangga? Karena kan itu salah satu faktor pembeda. Oke. Mata merahnya segimana? Dari bagian yang putih kita, konjungtiva, nah dia ada merah-merah banyak, garis-garis. Garis-garis merah gitu. Kayak garis-garis itunya ya. Oh gitu, berarti itu kalau begitu salah dicek satu penanda ya. Mudah-mudahan nggak masuklah ke Indonesia ya. Maksudnya kan, ya DBD juga berbahaya, takutnya itu juga DBD, apalagi kalau virus Zika walaupun masih diduga. Nah terus ciri-cirinya itu berarti kurang lebih itu ya. Nah kalau mencegah, tadi pertanyaan dari Sartika, apakah ada cara untuk mencegah supaya kejadian ke babynya kayak gitu? Apa ada vaksinnya kah? Atau ada apanya gitu? Sayangnya sampai saat ini nggak ada vaksin untuk virus Zika ini. Sedang diteliti sih. Mungkin baru ada diperkirakan masih 5-10 tahun lagi vaksinnya. Karena kan sekarang baru aja lagi ini ya, lagi masih proses nggak? Iya, betul. Nah, tata laksana juga penata laksananya sama sih kayak virus demam berdarah ya. Jadi istirahat, direhidrasi, banyak minum. Kalau misalnya demam ya diberikan paracetamol gitu. Jus jambu nih bagus nih. Jus jambu ya bisa jambu juga untuk rehidrasi ya. Pas banget. Oh gitu, berarti itu salah satu Kalau pencegahan. mencegah ya sebetulnya mirip. Membersihkan. Ya, 3M plus. Ya? Nah, 3M. Menguras, membersihkan, mengubur. Oh benar, berarti itu harus dilakukan. Apalagi kita kan negara tropis ya kan, tetangga. Nyamuk tuh kayaknya banyak banget di rumah. Iya. Ya kan Beb, mau disemprot, mau diapain, nggak di rumah, di tempat kerja. Muncul lagi. Nyamuk di negara kita tuh emang cukup banyak gitu kayaknya. Iya. Akrab banget kayaknya kalau masuk populasi masyarakat Indonesia. Tapi dok ya kalau dokter nih orang-orang yang kontrol ibu-ibu hamil gitu, udah ada yang nanya-nanya soal virus Zika ini nggak sih dok? Ada yang nanya sih, kan sosial media kan memang ini ya banyak ya tentang virus Zika ini. Banyak yang pengen tahu juga sih tentang ini. Tapi memang sampai saat ini sih belum ada ibu hamil yang belum ada laporan di Indonesia tentang terkena virus Zika. Baru satu itu yang di Jambi. Mudah-mudahan nggak ada ya. Amin deh kalau begitu ya, lancar-lancar semuanya untuk ibu-ibu juga. Tapi tadi sedikit mengurangi rasa takutnya, itu masih diduga, belum pasti. Dan seperti tadi ya pencegahannya kurang lebih sama. Berarti kan pasti dari nyamuk. Pasti dari nyamuk. Ya, memang ada kasus sporadis ya. Ada 3 kasus yang virusnya ini ditemukan di semen laki-laki. Gitu. Memang masih jarang sih, tapi jadinya dari CDC, Center for Disease Control, itu dia menyarankan untuk laki-laki yang baru bepergian dari daerah-daerah endemis Zika juga kalau bisa menunda dulu untuk tidak berhubungan gitu. Oh gitu ya, jadi tetangga tuh itu juga kasusnya baru 3 aja, dari cuman ya kasusnya. lebih baik menjaga, maksudnya biar kondisinya sudah pulih dulu gitu kan. Kan baru bepergian dari daerah endemis ya, berarti itu dari daerah yang memang banyak virus Zikanya. Which is di Indonesia mudah-mudahan sebelum ada ya. Baru ketemu kan tahun lalu juga, baru 1 juga. Kecuali memang suaminya baru pulang dari Afrika, daerah endemisnya dari Brazil ya kan. Mungkin ditahan dulu tuh berhubungannya gitu ya. Aduh, yang penting ini harus diluruskan ke masyarakat ya, ke tetangga-tetangga, nggak usah jadi ketakutan yang Parno. Ya kasihan soalnya ibu hamil. Beb, speechless, iya, aku juga gara-gara virus Zika ini, dok kan kita lagi mau program nih. Oh, gitu. Aku lagi mikir dulu, gimana ya, takutnya virus Zika lagi, ya Beb ya? Iya Beb. Makanya aku stop dulu, karena aku makanya kalau dari luar kota, apalagi kamu sering naik motor kemana-mana tuh, udah jangan. Iya, kemarin ketemu naik motor sama aku. Kemarin ketemu lampu merah naik motor. Beneran. Lampu merah naik motor. Siapa nih? Kirain mau ditangkap. Tia Resti ya lagi mobil. Dari mana lu? Kalau Tia sendiri suaminya protek nggak sih terhadap Tia ataupun kehamilan? Kalau suami aku sih sejauh ini sangat protek banget, karena juga kan sangat aku protek sangat banget protek udah banget. Sangat banget. Superlatif. Iya, karena kan juga ini bukan hamil dengan alami ya, kita pakai program IVF yang arti apa sih singkatannya? IVF singkatan dari in vitro fertilization. Nah itu maksudnya. In vitro fertilization. Gitu. Fertilisasi pembuahan yang buatan ya. In vitro. Gitu. Nah kalau suami aku tuh saking protektifnya ya. Sebenarnya sih yang namanya IVF itu memang banyak yang memilih untuk bed rest total gitu, termasuk aku, walaupun tidak disarankan sebenarnya bed rest banget. Sampai suami aku tuh
nyediain aku kursi roda. Jadi kalau kemana-mana harus pakai kursi roda. Gitu. Terus beli meja makan untuk di tempat tidur. Jadi kalau mau makan dibawain. Wah, meja makan di tempat tidur fungsinya cuma buat makan ya? Buat makan. Bisa buat yang lain, Beb? Enggak. Gak bisa dong, buat taruh minum, buat taruh laptop, paling gitu. Laptop juga nggak boleh terlalu sering karena radiasinya. Soalnya, Beb. Kamu beliin dong. Gak protektif banget sih sama istrinya. Tahu nih gimana sih? Oh, ini kan metal juga istrinya, lagi hamil mau kemana-mana aja, tapi kemarin kan bebas 4 bulan. Iya. Kerja keras. Oke, Beb, nanti kita ngobrol lagi deh, Beb, seru-seruan nih ya. Ya, tentang virus Zika, tentang IVF, pokoknya tentang kehamilan hari ini ya. Pokoknya seru banget, jangan kemana-mana, tetap di Morning Babe. Morning, Beb. Kamu Morning, nanti kalau misalnya aku hamil, kamu takut nggak sama virus-virus ini? Ya kan aku tadi bilang memang karena banyaknya virus sempet takut juga lah deg-degan kita mau program lagi kayak gimana ya kan, tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya, apalagi udah diterangin sama dokter Bram tadi tenang banget gitu sekarang ya. Kalau kata dokter tunda sampai 2018. Ya, itu di Brazil, daerah endemisnya. Nah ini kalau Tia nih, lo ada ketakutan nggak? Apa? Ketakutan dengan apapun itu di masa kehamilan ini? Yang paling bikin parno apa? Kayaknya tapi Tia santai orangnya. Aku lebih bawa santai, tapi yang nggak bohong lah, setiap ibu hamil juga kan pasti inginnya mengharap kesempurnaan nanti untuk anaknya nanti. Nah kayak gitu juga pasti deg-degan, cuman lebih ke pasrah, terus berdoa juga. Dan sekarang juga udah ada selain nunggu, kalau cek 4D itu sekitar 7 bulan ya dok ya? 7 bulan, nah sekarang ada lagi yang lebih dini lagi itu cek NIPT ya kalau nggak salah ya dok? Non-invasive prenatal testing. Itu maksud saya, tadi saya mau ngomong agak susah. Itu bisa mendeteksi lewat darah sih, kelainan non-invasif, jadi ya nggak ditusuk-tusuk, nggak diperiksa, jadi ya ambil darah aja. Ambil darah ibunya, terus bisa menilai ada beberapa kelainan kromosom misalnya, gitu. Jadi kalau misalnya ada sindrom Down, ya bisa kelihatan juga dari situ. Bonusnya bisa mengetahui jenis kelamin, tapi itu bonus sih. Bonus tambahannya. Karena kan menilai kromosom, jadi kalau ada kromosom udah nggak mungkin berubah. Ya. Kromosom X, kalau misalnya ada kromosom Y ya berarti laki-laki. Oh gitu. Tapi gimana sih dok? Aku sih masih belum mengerti ya. Kan itu dari darah ibunya. Betul. Disuntik diambil dari tangan gitu. Diambil dari tangan. Oh emang bisa ketahuan langsung? Iya, jadi ada fetal cells. Canggih banget ya. Canggih. Makanya kamu kenapa nggak jadi dokter kandungan, Beb? Aduh nggak enak, ntar ngobok-ngobok air. air. Kan harus bersih-bersih dulu ya dok. Iya, kalau ini harus higienis. Kamu nggak mau nanya sesuatu sama dokter? Hah? Ya udah. Apa tadi NIPT? Jadi bisa ya? Bisa, non-invasive prenatal testing. Oh gitu, walaupun beda jalurnya nih, tapi satu darah kan ya, satu keluar. Tapi walaupun gitu itu labnya masih di Amerika ya dok ya? Jadi diambil Dikirim darahnya, dulu? dikirim dulu ke Amerika. Buset. Aduh kalau begitu ya. Tapi terima kasih banyak Terima kasih buat dokter. Iya, makasih banyak. Makasih juga. Makasih udah nggak kerasa nih kita harus mengakhiri semuanya. Padahal pengen masih suka ngobrol-ngobrol, Beb. Benar, mudah-mudahan banyak manfaat ya dari obrolan kita pagi ini, dan besok mudah-mudahan kita juga masih bisa ketemu lagi ya jam 9 pagi di Morning Babe di Global TV.